Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 3, pelajaran 6, yaitu tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum saya memulai pelajaran, kita harus tahu kompetensi dasar dan indikator dari masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah mengetahui masa dewasa Nabi Muhammad SAW melalui 4 fase. Nah, yang pertama, masa pernikahan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, cara berdagang Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Nah, kompetensi dasar dan indikator yang kedua adalah menunjukkan perilaku tabah, sabar, hormat, taat, rajin bekerja, dan jujur. Nah, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, setelah mendengar penjelasan guru, siswa dapat mengetahui masa dewasa Nabi Muhammad SAW melalui 4 fase. Yang pertama, masa pernikahannya, yang kedua cara berdagang, yang ketiga kebijaksanaannya, dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua adalah setelah mendengar penjelasan dari guru, siswa dapat menunjukkan perilaku tabah, sabar, hormat, taat, rajin bekerja, dan jujur. Masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, pernikahan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, sebuah daerah di bagian tengah Jazirah Arab yang merupakan salah satu tempat paling terbelakang pada saat itu. Terlahir dalam suasana masyarakat jahiliyah, Muhammad dikenal memiliki sifat yang berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Beliau dijuluki Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya, karena beliau memang dikenal sebagai orang yang sangat jujur di kalangan masyarakat Mekah pada saat itu. Kejujuran dan kesederhanaannya membuat seorang janda saudagar bernama Khadijah mempercayakan barang dagangannya kepada Muhammad. Seiring dengan berjalannya waktu, Khadijah dan Muhammad pun menikah. Pada saat itu, Khadijah sudah berumur 40 tahun, sedangkan Muhammad baru berusia 25 tahun. Selama Nabi Muhammad SAW berdagang bersama pamannya, Nabi Muhammad banyak mendapatkan ilmu dalam berniaga. Sifatnya yang jujur dan mulia menjadikan orang lain percaya dan mengajak untuk bekerja sama dalam berdagang. Salah satu orang yang simpati adalah Siti Khadijah, seorang saudagar kaya di kota Mekah pada saat itu. Khadijah menginginkan Nabi Muhammad SAW pada usia 25 tahun bekerja padanya dengan menjualkan barang-barang dagangannya ke Syam. Nabi Muhammad SAW dipercaya untuk berdagang dan ditemani oleh masyarakat. Peristiwa tentang cara dagangnya Nabi Muhammad itu diceritakan oleh Maisyarah ke Khadijah. Lantas Khadijah tertarik dan mengutus Nufaisyah binti Munia untuk menemui Nabi agar mau menikah dengan Khadijah. Setelah itu, Nabi memusyawarahkannya kepada paman dan disetujuinya. Akhirnya Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad dengan mas kawin
20 ekor unta muda. Dalam perkawinannya, Nabi dianugerahi 6 putra-putri, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Semua anak laki-laki Nabi wafat waktu masih kecil, dan anak perempuannya yang masih hidup sampai Nabi wafat adalah Fatimah. Yang kedua adalah cara berdagang Nabi Muhammad SAW. Selama berdagang untuk Khadijah, Nabi Muhammad mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Hal ini didapatkan karena selama berdagang, ia sangat tekun, jujur, ramah, dan murah senyum kepada semua pembeli yang datang. Nabi Muhammad tidak pernah membohongi pembeli. Jika ia melihat ada barang dagangannya yang cacat, maka ia tunjukkan kecacatannya. Jika barang tersebut berharga murah, maka ia tidak akan menjual dengan harga yang mahal. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam berdagang tidak membuatnya rugi. Bahkan, ia mendapatkan keuntungan yang sangat besar, sebab cara berdagang yang dilakukan Nabi Muhammad SAW banyak orang yang senang dan banyak membeli barang yang didagangkannya, sehingga barang yang dijual Nabi Muhammad SAW tidak tersisa. Mereka merasa senang karena menjumpai pedagang yang benar-benar jujur. Mereka senang mendapatkan barang yang baik dan tidak tertipu. Yang ketiga adalah kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Pada usia 35 tahun sebelum kenabian, ada suatu peristiwa, yaitu Mekah dilanda banjir yang sangat besar, sehingga meluap ke Baitul Haram. Dengan peristiwa itu, orang-orang Quraisy sepakat untuk memperbaiki Ka'bah, dan yang menjadi arsitek adalah orang Romawi yang bernama Bakum. Ketika pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Dan perselisihan ini sampai 5 hari tanpa ada keputusan, dan bahkan hampir terjadi pertumpahan darah. Akhirnya Abu Umayyah menawarkan jalan keluar. Siapa yang pertama kali masuk lewat pintu masjid, itulah orang yang memimpin peletakan Hajar Aswad. Semua pada sepakat dengan cara ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, ternyata yang pertama kali masuk pintu masjid adalah Rasulullah SAW, dan yang berhak adalah Rasulullah. Orang-orang Quraisy berkumpul untuk meletakkan Hajar Aswad. Rasulullah meminta sehelai selendang dan pemuka-pemuka kabilah supaya memegang ujung-ujung selendang, lalu mengangkatnya bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Nabi mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya ke tempat semula. Akhirnya legalah semua. Mereka pada berbisik-bisik dan menjuluki Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Yang keempat adalah sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mempunyai kelebihan dibanding dengan manusia biasa. Beliau sebagai orang yang sangat unggul, pandai, terpelihara dari hal-hal yang buruk. Perkataannya yang lembut, akhlaknya utama, sifatnya yang mulia, jujur
jujur terjaga jiwanya, terpuji kebaikannya, paling baik amalnya, tepat janji, paling bisa dipercaya, sehingga mendapatkan julukan Al-Amin. Dan beliau juga membawa bebannya sendiri, memberi kepada orang miskin, menjamu tamu, dan menolong siapapun yang hendak menegakkan kebenaran. Semenjak kecil, Nabi Muhammad SAW telah memiliki sifat tabah, sabar, hormat, taat, dan rajin bekerja. Hal itu tampak ketika beliau menjadi seorang penggembala kambing. Nabi Muhammad SAW tidak malu menjalankan pekerjaannya itu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kadang-kadang sebagian upahnya diberikan kepada pamannya, karena keluarga pamannya bukan termasuk orang yang berkecukupan. Dengan sifatnya yang jujur, Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah dikenal sebagai anak yang dapat dipercaya. Beliau sangat dicintai oleh teman-teman sebayanya karena tidak pernah bohong, tidak sombong, maupun menyakiti orang lain. Sifat-sifat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW ini yang harus kita tiru dan kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah berkat kejujuran dan kesederhanaan Nabi Muhammad SAW membuat seorang janda saudagar bernama Khadijah mempercayakan barang dagangannya kepada Muhammad. Dan seiring berjalannya waktu, Khadijah dan Muhammad pun menikah. Pada saat itu Khadijah berumur 40 tahun, sedangkan Muhammad baru berusia 25 tahun. Dari perkawinannya, Nabi dan Khadijah dianugerahi 6 putra-putri, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Semua anak laki-laki Nabi wafat waktu masih kecil, dan anak perempuannya yang masih hidup sampai Nabi wafat adalah Fatimah. Pada saat berdagang, Nabi Muhammad tidak pernah membohongi pembeli. Jika ia melihat ada barang dagangannya yang cacat, maka ia tunjukkan kecacatannya. Jika barang tersebut berharga murah, maka ia tidak akan menjual dengan harga yang mahal. Pembeli merasa senang karena menjumpai pedagang yang benar-benar jujur seperti Nabi Muhammad. Mereka senang mendapatkan barang yang baik dan tidak tertipu. Kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW terlihat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki bahwa Nabi Muhammad yang akan memimpin peletakan Hajar Aswad, dan yang berhak adalah Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW dijuluki oleh seluruh masyarakat yang ada, dijuluki sebagai Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad mempunyai kelebihan dibanding dengan manusia biasa. Beliau sebagai orang yang sangat unggul, pandai, terpelihara dari hal-hal yang buruk, perkataannya lembut, akhlak utama, sifatnya mulia, jujur terjaga jiwanya, terpuji kebaikannya, paling baik amalnya, tepat janji, paling bisa dipercaya, sehingga mendapat julukan Al-Amin. Dan beliau juga membawa bebannya sendiri, memberi kepada orang miskin,
menjamu tamu, dan menolong siapapun yang hendak menegakkan kebenaran. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah, apabila ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, marilah kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.